Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Landusari 01, yang kami hormati seluruh staf guru karyawan, wabil khusus Bapak Joko Sigit Priyanto SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal dari SD Landusari 01. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga bisa memenuhi undangan dari Bapak Joko Sigit Priyanto SPD selaku CGP Angkatan 8 terkait dengan acara diseminasi aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk susunan acara, pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah acara diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SD Landusari 01 kepada Bapak Sari SPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Landusari yang saya hormati, calon guru penggerak Bapak Joko Sigit Priyanto yang saya hormati, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selama ini kita telah menerima nikmatnya, ya. Bahkan sampai hari ini pun kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan tugas seperti biasanya. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pada hari ini, di mana calon guru penggerak atas nama Bapak Joko Sigit Priyanto akan melaksanakan aksi nyata diseminasi modul 1.4, ya, di mana di dalamnya adalah tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon CGP. Oleh sebab itu, terkait dengan acara tersebut, yang pertama kami menghimbau untuk Bapak Ibu Guru semuanya akan melakukan kegiatan ini sebaik-baiknya, ya, mengikuti sampai selesai kegiatan ini. Kemudian budaya positif yang nanti akan disampaikan mudah-mudahan dapat memberikan suatu pengalaman yang terbaik untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Yang berikutnya kami berharap Bapak Ibu Guru yang ada di sini supaya bisa mengikuti langkah-langkah teman-teman terdahulu yang dalam proses calon guru penggerak. Monggo untuk yang masih punya kesempatan, ya, agar Bapak Ibu Guru dapat melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya, diikuti kegiatannya. Monggo yang belum daftar ke calon guru penggerak, bergegaslah, karena ini merupakan suatu kebijakan, ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi yang harus Bapak Ibu ikuti, ya. Kebijakan ini biasanya nanti suatu saat akan menjadi aturan yang saklek manakala jenengan untuk mengikuti program selanjutnya. Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui, lewat CGP ini nanti ke depan akan menunjang karir Bapak Ibu sekalian, baik yang berasal dari PNS maupun yang berasal dari P3K. Ke depan tidak ada lagi yang namanya seleksi calon kepala sekolah, tidak ada seleksi pengawas.
Padahal karir seorang guru adalah setelah menjadi guru otomatis karir berikutnya adalah pada kepala sekolah, dan karir mentoknya seorang guru adalah pada pengawas. Ya, kalau ada tuh nanti guru yang menjadi kepala dinas, yang menjadi kasih, yang menjadi kabin, itu merupakan bukan karir. Ya, itu lebih puas pada kebijakan politis. Kalau karir guru hanya mentok pada pengawas. Oleh sebab itu, kami berharap semua Bapak Ibu guru semua dapat mengikuti sebagai guru penggerak untuk langkah berikutnya. Ya. Bahkan ada percepatan proses rekrutmen guru penggerak yang sudah di-share oleh Pak Sultan, ya Pak Sultan. Ada beberapa kemudahan dan kebijakan karena memang semuanya harus mencapai guru penggerak. Yang 50 tahun pun sekarang bisa mengikuti Pak Sultan, ya. Ya, yang 50 tahun sudah bisa mengikuti sekarang guru penggerak karena memang targetnya pemerintah semua guru adalah guru penggerak. Ya. Jadi tidak bisa menghindar kalau jenengan guru sudah menjadi karir, apalagi yang masih muda, yang masih kinyis, ya, ikuti. Betul. Saya berharap monggo jenengan semuanya bisa mengikuti dan semuanya bisa sukses. Ya. Maka ini jadikan kegiatan ini merupakan motivasi bagi panjenengan. Pak Joko bisa berpraktek tentang kebaikan atau budaya positif. Saya harapkan nanti berikutnya panjenengan semua juga dapat berbagi tentang budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Barangkali dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, mengingat acara diseminasi itu cukup luar biasa, mungkin nanti durasinya minimal 60 menit itu di video untuk laporan aksi nyata, maka acara kita kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Joko Sigit Rianto. Silakan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri dari SD Negeri Randusari 1. Nun sewu Pak Tarudi, Pak Sultan, Bu Gawon, dan para senior-senior yang ada di SD Negeri Randusari 1. Di sini saya tidak menggurui dengan tidak, tapi lebih banyaknya sharing, Bapak Ibu. Aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak ini akan memaparkan beberapa hal, next Pak Sultan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian ada pertanyaan romantik, selama ini kita menjadi seorang guru perannya sebagai atau seperti apa? Ada yang bisa jawab? Monggo, Mbak Winnie. Peran guru, ya, selama ini kita sebagai guru perannya seperti apa? Monggo, Bu Diana. Ya, Pak Tarudi, sama Seguh. Pak Tarudi, monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Joko. Sesuai dengan pertanyaan, yaitu peran seorang guru terhadap anak didik, yang jelas itu yang pertama ya mendidik anak, yang kedua mentransfer pengetahuan, yang ketiga adalah memberi motivasi, dan masih banyak yang lainnya. Saya kira itu Pak Joko.
barangkali ada tambahan. Bu Diana, monggo. Atau Mbak Winda? Bu Winda, Mbak Evi nanti. Sedikit dari saya tadi sudah sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pendidik, pentransfer ilmu, dan mungkin menurut saya satu lagi Pak, sebagai model. Kadang guru itu dijadikan model oleh anak-anaknya. Kalau kita berpakaian tidak rapi, kadang anak-anaknya ikut tidak rapi. Perilaku kita kurang baik, mungkin itu akan menjadikan model anak-anak kurang baik. Maka dari itu guru itu sebagai model untuk peserta didiknya. Mungkin itu Pak Joko. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Mbak Winda sama Pak Taruki. Terima kasih. Ya, peran kita sebagai guru ya ada membimbing, kemudian sebagai model, juga menuntun ya tumbuh kembangnya anak. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur ya. Seorang petani itu dengan tanamannya seperti yang kita lihat di samping sekolah, itu ada petani menanam padi ya, karena musimnya musim kemarau, kemudian setiap hari ya dia membawa diesel untuk memberikan air kepada tanamannya biar tumbuh subur. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Ini dapat diartikan guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan atau nyaman, aman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling bekerja sama, mendukung, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter tersebut akan menjadi kebiasaan atau pembiasan di sekolah ya, dan akan membentuk sebuah budaya positif ya. Sebuah budaya positif atau budaya persuasif sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, kita sebagai guru ya harus senantiasa memperhatikan murid, ya, tahu karakter siswa. Ya. Lanjut Pak Sultan. Contoh-contoh budaya positif di sekolah, ya. Contoh-contoh budaya positif di sekolah. Ada yang tahu contoh-contoh budaya positif di sekolah? Monggo Pak Teguh. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah salah satunya yaitu setiap datang ke sekolah itu mengambil sampah, membersihkan lingkungan sekolah, di antaranya itu Pak. Salah satu ya, aplaus dulu untuk Mas Teguh ya. Ya, salah satu budaya positif di sekolah menurut Mas Teguh ya, pada saat datang ke sekolah pagi-pagi melihat lingkungan ya masih kotor, kemudian anak-anak mengambil sampah ya, itu juga merupakan salah satu budaya positif di sekolah. Di SD Radisari 1 tiap pagi itu sudah diterapkan ya. Mulai datang Bapak Ibu guru sudah menyambut dengan bersalaman, kemudian di halaman ya anak-anak yang sudah datang
itu mengambil sampah-sampah yang berserakan di sekolah. Dengan lingkungan yang bersih, kita akan belajar, murid-murid akan belajar menjadi nyaman. Kemudian budaya positif lainnya apalagi Bapak Ibu? Monggo, Bu Aminah. Budaya positif yang lainnya? Untuk di sekolah kita budaya positif, anak juga setelah mendengarkan bel berbunyi tanda masuk, anak-anak langsung pada lari berbaris dengan rapi. Setelah itu guru-guru juga langsung di pintu menyalami anak yang masuk. Itu Kak tambahan dari saya. Salah satu budaya positif lagi menurut Mbak Mina adalah ya, pada saat bel berbunyi, anak-anak segera menuju ruang kelas, menuju depan ruang kelas berbaris. Kemudian saat di pintu kelas, bapak atau ibu guru itu menyambut dengan bersalaman. Ya, itu salah satu budaya positif, disiplin ya Bu ya, disiplin belajar. Ya, ada lagi satu lagi, monggo Bu Eni. Matur nuwun atas waktunya. Untuk budaya positif di sekolah kita adalah sebelum KBM kita membaca doa dan membaca surat-surat pendek. Itu budaya positif kita. Aplaus untuk Bu Eni. Satu lagi ya, sesuai dengan mata pelajaran yang telah diambil oleh Bu Eni, yaitu pendidikan agama Islam. Ya. Pada saat awal pelajaran anak-anak membaca surat-surat pendek ya Bu ya. Ya, tadi iman dan takwa imtek sesuai dengan visi misi SD Negeri Randusari 1. Next, Pak Sultan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Ini ada sebuah kegiatan, ya, ada sebuah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Ya, coba yang berdekatan, ya, satu menjadi A dan satu menjadi B. Yang A mengepalkan tangan, yang B berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, coba Mas Teguh dengan Bu Ida, Bu Eni dengan Bu Am, ya, coba Bu Diana dengan Mbak Evi, kemudian ya, dicoba satu menjadi A dan satu menjadi B. Yang A berusaha, yang B berusaha membuka kepalan tangan. Ya,
dari A, ya, dicoba. Ayo. Aku bang mukbang. So. Ayo. Ayo dicoba. Oh ini, ya. Ya. 30 detik, jangan sampai ya. Ya, jangan sampai kebuka, ya. Berpegang teguh, ya. Pak. Ya, coba. Ya, Pak Rudy coba dengan Pak Sultan. Pak, tolong dong dibuka. Tak kasih uang deh. Please dong dibuka. Awas dong, nggak dibuka. Kalau nggak dibuka, awas lo kalau pulang. Tolong dong dibuka. Tolong. Please, saya tahu di dalamnya ada uang 1 juta. Tolong dong. Ayo, pengennya apa Pak? Pengennya apa? Cewek? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tolong dong dibuka. Oh rahasia. Saya padahal pengen sekali ya. Cukup. Ya, terima kasih Pak Rudy sama Mas Sultan, ya, yang telah melakukan kegiatan cobalah buka, ya. Pak Rudy bersikukuh, ya, untuk tidak dapat membuka kepalan tangan. Pak Sultan dengan rayuannya mencoba agar Pak Rudy bisa membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira mengapa Pak Rudy tetap mempertahankan kepalan tangan tersebut? Naik Pak Sultan. Ya, pertanyaannya, apakah Anda atau A membuka kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa, apa alasan Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, tadi Pak Rudy itu tidak mau, ya, tidak mau bersikukuh, tetap ya menutup kepalan tangan. Kemudian Pak Sultan dengan rayuannya, dengan berbagai macam ya ancaman, intimidasi itu, tetapi Pak Rudy tetap tidak mau membuka. Nah, sekarang sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang memegang kendali atau memegang kontrol adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana dengan sikap anak yang nurut? Kemudian bagaimana dengan sikap anak yang egois? Ya, ada anak yang nurut, ada anak yang egois.
mereka sebenarnya dapat memilih mau atau tidak dikontrol. Jika mau, karena mereka mengizinkan kita dirinya dikontrol atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Next. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ada yang masih ingat dengan perkataan guru yang menyakitkan saat Anda masih sekolah? Dari Bapak Ibu guru, ada yang masih ingat? Pada waktu sekolah dasar, SMP maupun SMA, ada perkataan-perkataan yang membuat kita masih teringat-ingat. Saya pernah dulu pada waktu SMP, karena guyonan pada waktu jam pelajaran IPS, saya pernah kepukul di punggung pakai penggaris yang 1 meter, penggaris kayu, jebret, pulangnya saya lihat merah, tapi dari saya sendiri merupakan pengalaman atau pelajaran yang berharga, bahwa kita tidak boleh seenaknya pada saat jam pelajaran menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identifikasi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang masih ingat dengan hukuman guru saat Anda masih sekolah? Barangkali Mbak Evi pernah? Apa enggak? Ilusi. Masih ingat dengan hukuman guru pada saat SD? Masih ingat? Ya, coba. Ini gurunya Iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah dulu saya termasuk murid yang pintar di Pak Tarudi. Kebetulan Pak Tarudi adalah guru SD saya. Jadi waktu di SD, alhamdulillah saya tidak pernah mendapat hukuman, tapi saya pernah melihat teman itu ketika dulu Bu Eni, bukan Bu Eni, Bunda Eni bukan, tapi guru kelas Bu Eni yang sekarang jadi kepala sekolah, itu guru favorit saya sekali. Itu kalau matematika ada anak yang tidak paham atau bicara sendiri, itu penghapus dilemparkan, tetapi mungkin itu kan tujuannya bukan untuk itu mendidik, bukan memang tujuannya untuk menghukum atau menyakiti siswa, tapi supaya anak lebih fokus dan memperhatikan. Kemudian kalau misalkan terlambat masuk kelas, itu biasanya dikasih soal, disuruh mengerjakan atau disuruh untuk melakukan hal yang lain, contohnya kebersihan di depan kelas begitu. Kalau waktu yang saya alami sendiri mungkin agak bandel di SMP, itu saya pernah telat masuk kelas, kemudian dihukum 10 anak untuk menghafalkan 10 kata dalam bahasa Inggris. Itu untuk hukuman fisiknya, itu saya pernah disuruh menyapu halaman di SMP 1 Berbala, seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada lagi pengalaman Bu Bawon, monggo. Untuk pengalaman saya mungkin bukan di SD ya, waktu sudah SPG pernah mendapatkan nilai di bawah, dulu namanya apa ya, pokoknya istilahnya KKM, karena memang saya tidak mempunyai bakat untuk menggambar. Nilai seni rupa selalu merah ya. Kalau dulu minimal 7, saya tidak pernah mendapatkan nilai 7. Akhirnya setiap sore saya dihukum dengan teman-teman yang lain yang belum mendapatkan nilai batas KKM.
setiap sore disuruh berangkat istilahnya pembinaan dengan membawa alat gambar, tapi harus menggunakan alat-alat yang asli. Maksudnya cat airnya harus yang asli, tidak boleh yang sembarangan, nggak sembarangan. Tapi setelah menggambar juga, saya tetap mendapatkan nilai yang merah juga. Ya, itu ya yang namanya siapa ya? Pak Kino, Pak, itu ya Pak. Iya, memang saya tidak punya bakat untuk menggambar. Jadi selalu walaupun sudah dibina, dibimbing, tetap saja mendapatkan nilai yang jelek. Demikian saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Evi dan Bu Bawon yang telah membagi pengalaman, ya, membagi pengalaman pada saat SD, SMP, kemudian Bu Bawon pada saat SPG. Pak Sultan, apa makna disiplin? Ya, disiplin itu identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bisa juga dengan hukuman. Menurut Anda, hukuman dan disiplin itu sama atau tidak, atau berbeda? Monggo Pak Taruti. Atau beda? Disiplin, ya, disiplin dengan hukuman, ya, itu sama atau tidak? Ya. Hukuman dan disiplin itu pada sesungguhnya adalah berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, salah satu alternatif terakhir, pilihan terakhir. Apabila perlu tidak digunakan sama sekali. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini, apabila ada seorang guru menghukum muridnya, ya, dengan menghukum fisik, kemudian membuat contoh, disuruh lari, ya, keliling lapangan, kemudian sampai anak tersebut pingsan, ya, biasanya orang tuanya tidak menerima, kemudian nanti urusannya urusan polisi, ya. Makanya hukuman itu justru menjadi salah satu alternatif atau pilihan terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain, ya. Biasanya orang-orang yang disiplin, ya, itu sudah bisa mengontrol diri kita, ya. Contoh, saya pada saat SMP, ya, saya sudah tahu dari rumah sampai ke SMP, ya, itu berapa menit. Saya harus berangkat dari rumah, ya, taruhlah 30 menit ke SMP. Saya dari rumah jam 6:15, kemudian nyampe di SMP, ya, jam 7:kurang 1/4, ya. Naik merdeka, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Naik Pak Sultan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik sebagai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal
Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian ini profil pelajar Pancasila. Ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian ada Ibu Primary Yes Program, ya. Ini adalah program yang diperuntukkan bagi anak usia 3 sampai 12 tahun. Program ini memberikan pelajaran pada siswa yang terdiri dari 6 subjek, yaitu bahasa, studi dalam hal sosial, matematika, ya, sampai dengan edukasi fisik atau olahraga. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama atau kolaborasi, percaya diri, dan komitmen. Motivasi belajar perilaku, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Kemudian antara hukuman dan penghargaan, ya. Sekarang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Murid merasa tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata konsekuensi dan restitusi. Kemudian konsekuensi itu terencana, dibuat oleh sekolah, murid mengetahui, kemudian membuat rasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, ya. Apabila ada permasalahan-permasalahan, kita menggunakan restitusi. Naik Pak Sultan. Ya, ini menurut Anda berikut hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut Bapak Ibu? Ya, hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Nah, karena sudah menumpahkan air di meja tulis karena tersenggol, maka konsekuensinya membersihkan. Kemudian 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Lanjut Pak Sultan. Ya, sini ada contoh hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Yang pertama hukuman, ya. Tapi sudah. Ya, berarti betul jawabannya. Lanjut. Sekarang
Ya, ini ada salah satu contoh kasus ya. Dihukum oleh penghargaan. Ibu Anas, guru kelas 2 sekolah dasar, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Ya. Seiring dengan cerita tadi, kira-kira apa yang terjadi, kemudian mengapa? Coba Pak Sultan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menanggapi dari sebuah kasus, Bu Anas ini ingin anak-anak biar masuk ke kelas tertib. Satu saat anak-anak ini diberi semacam rangsangan pakainya stiker. Berhasil lah, dia itu berhasil. Tapi tidak tahunya bahwa kita ini kan guru tidak dijamin ada kesehatan terus ataupun ada acara lain. Kemudian ternyata digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini nggak tahu caranya. Ketika anak-anak itu mau masuk kelas ya berebut. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, ini pasti punya efek. Anak itu akan merasa terus-menerus kalau tidak diberi penghargaan, dia nggak bisa tertib. Maka yang terjadi pada kelas 2 ini akan berbeda ketika yang mengajar adalah Bu Anas. Maka perlu disikapi atau perlu diberi solusi apakah seperti ini akan tetap dilanjutkan apa dengan metode yang lain agar tujuan anak-anak itu masuk ke kelas tetap bisa tertib, atau mungkin cari solusi lain selain mendapatkan bintang. Begitu Pak Joko. Tentunya pasti akan berbeda ketika Pak Heru ini masuk kelas karena mereka terbiasa dengan penghargaan setiap kali mau masuk kelas. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Sultan yang telah memberikan pendapatnya. Ya, berarti untuk kelasnya Bu Anas kelas 2 ya itu sudah sering menerima penghargaan sehingga pas Bu Anasnya tidak masuk digantikan Pak Heru ya. Pak Heru tidak mengetahui kebiasaan Bu Anas. Nah, mungkin nanti akan diberikan solusi yang lain, cara-cara yang lain. Kemudian Bu Anas juga nanti mungkin akan bercerita ke Pak Heru solusi-solusi yang akan diberikan kepada siswa kelas 2. Terima kasih. Next Pak Sultan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon 1993 ya.
Berarti penghargaan itu akan ada faktor ketergantungan. Dorongannya juga eksternal. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Efektif jangka pendek jika dalam waktu jangka panjang kita baik karena akan kehilangan motivasi dari dalam. Yang kedua, tidak efektif karena murid akan melakukannya jika ada penghargaan. Jika tidak berhasil akan kecewa. Harus terus-menerus diberikan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Biasanya yang dapat dipuji, yang tidak dicela hanya untuk menyenangkan gurunya atau tidak tulus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas. Next. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Contoh, jika tidak dapat ranking akan merasa dihukum motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, ini contoh pada saat saya kelas 1, saya bisa membaca, bisa menulis, ya, rasaannya senang. Bapak Ibu juga seperti itu, mungkin, ya. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memilih janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan minta teman Anda untuk membiayai taksi menuju ke tempat tersebut? Kira-kira bagaimana? Kalau ini sudah janji dengan teman, nah, sudah jauh-jauh dari Pagerbaran sampai ke Tegal, naik taksi, ya. Kemudian teman Anda ternyata sudah janji penting untuk bertemu orang lain di tempat lain. Nah, kira-kira apakah Anda akan meminta biaya taksi, nah, atau mengganti, atau bagaimana? Monggo, Rasulullah. Saya tergantung mood, Pak. Kalau waktu itu sudah ada janjian, sudah jauh-jauh kita pakai taksi, mamanya ke Tegal, ternyata temannya membatalkan. Biasanya kalau mood saya buang-buang, udah nggak apa-apa, saya maafkan saja. Saya maafkan saja, nggak apa-apa. Hitung-hitung sodakoh. Tapi kalau umpamanya kadang-kadang kita itu lagi mood banyak masalah, maka akan timbul perasaan agak sedikit sakit, maka mungkin akan muncul, tolong ganti biaya taksi saya ke sini gitu. Ada dua hal mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, berarti tergantung moodnya ya, Pak Sultan, ya. Kalau moodnya lagi baik ya diikhlaskan sebagai sedekah. Kalau tidak, moodnya sedang tidak baik, meminta ganti, ya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Next. Berikutnya
Oh ya, masih restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, karena mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Ya, monggo, Mbak Winda. Atau kemudiannya, mengapa peraturan kelas tidak keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu biasanya kesepakatan semuanya ya, jadi semuanya. Tapi kalau peraturan berarti satu pihak aja yang menentukan guru, biasanya seperti itu. Ini peraturan apa dulu? Kelas ya. Ya berarti kalau keyakinan kelas itu tadi berarti kayak kesepakatan kelas, semuanya boleh berpendapat, mengajukan pendapat. Kalau peraturan berarti satu yang memandu, guru biasanya yang menentukan begitu. Gitu ya? Terima kasih untuk Bu Diana. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kalau keyakinan kelas ya kita buat bareng-bareng ya, bersama-sama dengan murid, bersama-sama dengan siswa. Kan tetapi kalau peraturan kelas itu biasanya ujuk-ujuk ada ya, peraturan biasanya ujuk-ujuk ada, kemudian kita suruh mentaatinya ya, biasanya tidak dari dalam diri kita sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, Widya, monggo. Terima kasih. Saya akan coba menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Karena peraturan itu sangat penting ya Pak. Kalau tidak ada aturan nanti semua orang ketika menggunakan atau mengendarai motor tidak menggunakan helm. Dan selanjutnya karena helm itu sangat penting untuk keamanan. Jadi itulah sebabnya adanya peraturan, karena orang yang bermotor itu harus mengendarai mengendarai motor itu harus memakai helm, karena helm itu sangat penting untuk keamanan diri sendiri. Demikian. Intinya dari berita tadi ya, menggunakan helm untuk keselamatan pada saat kita berkendara dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ya Bu ya oleh pengendara motor. Tuh. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas ya. Peraturan ya, bedanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kesepakatan kelas itu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan kelas menghargai dan menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Kemudian keyakinan kelas menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan kelasnya mengutamakan perdamaian. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kesepakatan kelasnya menghindari perbuatan melawan hukum. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian peraturan harus bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatan kelas budaya antri. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Peraturan wajib menggunakan masker. Kesepakatan kelas menggunakan masker demi kesehatan. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kesepakatan kelas berjalan saat di koridor. Keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Ya. Di ruang kelas ini sudah ada keyakinan kelas di kelas 6B, yaitu peduli dan kasih sayang antar teman, saling menghormati, menjaga kebersihan halaman sekolah, bertanggung jawab, menjaga lingkungan, saling tolong-menolong, mandiri, menjaga kejujuran, saling menyayangi, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, dan kebersamaan. Itu keyakinan kelas 6B SD Negeri Randusari 1. Ya, ditambah lagi dengan menghormati guru dan teman, sopan santun, disiplin, menjaga ketertiban, dan mematuhi perintah guru. Next, Pak Sugeng. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan, rumah, atau makanan. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu koneksi di tengah sosial masyarakat. Kemudian pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa kebutuhan dasar yang ingin ia penuhi? Ya, ada kasus Ibu Ambar sebagai guru wali kelas 2A, ya, itu muridnya, salah satu muridnya Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Menghadapi situasi ini, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Baginda, apa yang Anda akan lakukan apabila menghadapi situasi seperti ini? Mungkin alasan Doni melakukan hal itu sering meminta bekal kepada temannya, mungkin karena kurangnya bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Kemudian solusinya itu dikomunikasikan dengan orang tua, bahwa Doni itu di kelas suka meminta bekal. Mungkin itu Pak Joko. Terima kasih. Ya. Menurut Mbak Winda tadi, ya, Doni melakukan hal itu karena mungkin Doni dari rumah tidak diberi bekal. Kemudian solusinya, ya, menghubungi orang tua. Mengapa Doni kira-kira melakukan itu? Ya, solusi yang pertama adalah mengajak Doni bicara empat mata. Ya, kira-kira alasan apa yang membuat Doni melakukan hal seperti itu? Ya, dari situ biasanya kita tahu alasan-alasan apa yang membuat anak itu melakukan hal seperti itu. Ya, kemudian kalau sudah
bisa kita hubungi orang tuanya. Mengapa Doni pada saat jam-jam di sekolah sering melakukan atau meminta bekal makan siang pada temannya dengan memaksa. Kemudian apa kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi? Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi kira-kira apa? Apa Pak Suto? Iya, menurut Pak Sultan ingin makanan yang berbeda dengan makanan yang biasa ia makan atau yang ia bawa, ya. Lanjut Pak Sultan. Sekarang posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, ada guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Next Pak Sultan. Nah, sekarang guru sebagai penghukum. Ya, yang pertama guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Itu sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik ibu kecewa. Sekarang guru berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Dan guru sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Motivasi guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian guru berkata, teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau apa peraturannya? Menghargai sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian motivasi hasil bagi penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, dan manajer menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang posisi dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian motivasi dampak pada murid. Sebagai penghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, dari beberapa tadi yang paling bagus menurut saya adalah sebagai manajer. Ya, naik Pak Sultan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini biasanya digunakan pada kasus-kasus yang ada di sekolah. Contoh, kayak anak berantem, kemudian ada pembulian. Ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas gagal karena saat salah menjadi orang yang sukses. Kalimatnya bisa sebagai berikut: berbuat salah tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh, kami pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Dua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, apa nilai yang sudah kita sepakati? Keyakinan apa yang sudah kita buat? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Ya, kemudian sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh ya, Pak Sultan, monggo. Terima kasih. Mungkin sifatnya hanya sekedar mengajak Pak. Nanti saya dan Pak Joko dan teman-teman kita menggerakkan agar apa yang Pak Joko sudah diberikan itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Seperti halnya ketika ada budaya positif, keyakinan kelas, atau segitiga restitusi. Karena tadi berkaitan dengan permasalahan yang sering kita alami berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembulian ini, materi ini harus matang. Jadi nanti kita bisa menjadi guru BK bagi kelas masing-masing. Karena segitiga restitusi yang ada di materi ini bermuatan untuk menyelesaikan masalah di tiap-tiap kelas yang ada. Artinya ketika kita akan menyelesaikan sebuah kasus, ini bisa yang Pak Joko sampaikan tadi berkaitan dengan segitiga restitusi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh Pak Sultan. Kita akan bekerja sama, kemudian berkolaborasi ya Bapak Ibu untuk mewujudkan sekolah kita tercinta SD Negeri Landisari 1 untuk lebih maju sesuai dengan visi sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1D4 calon guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
akhir dari kegiatan ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.